Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa ikhlasan wa amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat semua, para pendengar di mana saja berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid Khalid bin Walid. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesehatan itu bisa memudahkan kita, menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab sujud sahwi, ya. Bab sujud sahwi. Coba dibaca Pak Yanto. Fadhal, Iqra. Yusannu sujudus sahwi. Yusannu sujudus sahwi ila ata al-musalli biqaulin masru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Terus wa yubahu idza taraka masnunan. Terus wajibu al-awwalu idza zada ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan walau qadra aw jalsatil istirahati aw salam qabla itmamiha salisun aw kharaqa wajiban sahwan rabi aw syakka fi ziyadatin waqta fi'liha. Khalid, coba Khalid lanjut. Wa kaifiyatuhu. Lakinnahu tafa'ala yatafa'alu
lakinna yatashahadu fil mudhari' yatashahadu tashahhudal akhira thumma yusalli. Tayyib. Berkata muallif babu sujudis sahwi. Alhamdulillah ikhwan, kita masuk pembahasan yang baru. Masih kita dalam kitabus shalah, yaitu pembahasan yang tidak kalah penting. Karena dalam sholat kadang kita melakukan kesalahan. Nah, ketika mengalami atau melakukan kesalahan, apa penambal, ya kan? Sujud sahwi ini fungsinya untuk menambal yang salah tadi, kesalahan. Tayyib. Nah, olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk sujud sahwi untuk menambal apa yang kurang dari sholat kita. Dan sujud sahwi ini akan dipaparkan oleh beliau. Nah, hukumnya ada 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tayyib. Sujudus sahwi, sujud karena lupa. Sujud karena lupa. Ma hukmu sujudis sahwi wa ma kaifiyatuhu? Apa hukum sujud sahwi dan bagaimana tata caranya, kaifiyatnya? Yusannu sujudus sahwi idza atal musalli biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan wa yubahu idza taraka masnunan. Disunnahkan, kata beliau rahimahullah, yaitu Syekh Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullah, disunnahkan sujud sahwi, melakukan sujud sahwi kapan? Idza atal musalli, jika orang yang sholat itu melakukan biqaulin. Idza atal musalli, jika seorang yang sholat itu mendatangkan biqaulin, perkataan atau mengucapkan perkataan masyru'in, yang disyariatkan, fi ghairi mahallihi sahwan, di selain tempatnya sahwan, dalam keadaan lupa atau karena lupa. Kalau sengaja, tidak batal. Jadi kata beliau disunnahkan, kondisi yang disunnahkan untuk sujud sahwi yang pertama, jika orang yang sholat itu membaca bacaan di dalam sholat yang disyariatkan bukan pada tempatnya, hukum sujud sahwinya sunnah. Contohnya baca surat Al-Fatihah ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la ketika ruku. Paham ini? Baca tasyahud ketika ruku misalnya. Iya, Ustaz Mubin. Nah. Jadi dia baca bukan pada tempatnya. Tapi ingat, bacaan yang disyariatkan ya di dalam sholat. Nah, sujud sahwinya apa hukumnya? Karena lupa, dia lakukan ini karena lupa, maka sujud sahwinya sunnah hukumnya, tidak wajib. Jadi sujud sahwi itu tidak semuanya wajib ya. Kondisi seperti ini, kesalahan seperti ini, sujud sahwinya sunnah hukumnya. Membaca bacaan yang disyariatkan dalam salat bukan pada tempatnya. Atal musalli biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Kalau bagaimana kalau dia sengaja? Tidak batal salatnya. Pahamin ikhwan?
sholatnya tidak batal. Yang penting digerakkan itu dia baca bacaan tersebut. Misalnya sementara rukuk dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus dia di situ membaca bacaan yang lain, baca surat al-fatihah apa. Paham ini? Hukumnya makruh. Baik, tapi tidak membatalkan sholatnya. Terus hukum sujud sahwinya, kalau sengaja tidak batal, kalau tidak sengaja ini hukumnya sunnah. Paham ikhwan? Paham di sini? Ada pertanyaan. Ada seorang ikhwat tanya, hukum istighfar Ustaz kalau salah misalnya. Biasa kan sementara salah dia dalam sholat dia istighfar, kan? Iya kan? Atau mengucapkan ucapan yang bukan pada tempatnya, batal tidak sholatnya? Tidak batal. Tapi dia disunahkan sujud sahwi. Demikian. Wa yubahu idza taraka masnunan. Kemudian kondisi yang kedua, hukumnya mubah kalau dia meninggalkan yang sunnah tapi sahwan. Ini semua sahwan karena lupa. Karena sujud sahwi itu dikerjakan karena lupa. Kalau sengaja ya tidak ada sujud sahwi, tidak ada sujud sahwinya. Nah, dikatakan sujud sahwi karena lupa. Sujudus sahwi, sujud karena lupa, berarti keluar yang dilakukan karena sengaja. Jadi mubah kalau dia meninggalkan yang sunnah, hukumnya sujud sahwi. Paham ini? Mubah hukumnya orang yang meninggalkan yang sunnah karena lupa. Kemudian wajibu dan diwajibkan sujud sahwi. Nah, ini kondisi yang diwajibkan, ini yang harus diperhatikan. Karena yang pertama, yang kedua tidak wajib sujud sahwi. Baik, yang pertama, idza zada ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan. Jika dia menambah ruku, sujud, berdiri atau duduk. Menambah ruku, sujud, berdiri atau duduk. Intinya menambah rukun yang berupa perbuatan. Menambah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Walau qadra jalsatil istirahah, walaupun sekadar yang ditambah tadi gerakan itu sekadar duduk istirahat. Tahu kadar duduk istirahat tuh? Ada bangkit dari sujud yang kedua, sebelum berdiri kan duduk sejenak baru berdiri. Nah, walaupun kadarnya seperti itu cuma sejenak, tetap kalau dia lakukan karena lupa, dia sujud sahwi. Baik. Taib. Jadi yang pertama menambah rukun yang perbuatan. Bila contohkan sini ruku, sujud, berdiri, duduk. Yang pertama ruku kan ruku berapa? Di ruku itu berapa kali? Di rakaat, di setiap rakaat. Satu kali, dia tambah satu jadi dua. Karena lupa, wajib sujud sahwi. Kapan dibolehkan ini ruku 2 kali? Di sholat apa?
Sholat kusuf, sholat gerhana. Ini bukan di sholat gerhana, ini dia bikin 2 kali sujud. Karena lupa. Kalau sengaja batal sholatnya. Kalau karena lupa, ini wajib sujud sahwi. Au sujudan, tambah sujud dia. 1 rakaat berapa kali sujud? 2. Dia tambah jadi 3. Lupa, wajib sujud sahwi. Qiyaman, berdiri. Bisa tambah berdiri? Iya, dia tambah ruku, dia baru dia berdiri lagi, baca surat lagi. Paham ini? Baca surat lagi dia, seperti di sholat apa ini? Sholat gerhana tadi. Wajib juga sujud sahwi karena lupa. Kemudian qu'udan, duduk juga. Dia tambah lagi duduknya. Ya kan? Harusnya duduk apa ini? Baik duduk untuk tasyahud atau duduk untuk apa ini, duduk di antara 2 sujud. Ini dia tambah, lupa, maka wajib sujud sahwi. Walau qadra jalsatil istirahah, walaupun sekadar duduk, lamanya itu duduk istirahat. Hanya sebentar, tidak lama. Rukuk dia tambah rukuk tidak sengaja, cuma berapa detik, kemudian dia kembali. Diingat dia kembali, tetap wajib sujud. Wajib sujud sahwi. Begitu maksudnya ini, biar tidak lama. Kemudian yang kedua, au sallama qabla itmamiha, atau dia salam sebelum sempurna sholat. Sholat belum sempurna dia sudah salam, juga wajib sujud sahwi. Au taraka wajiban sahwan, atau dia meninggalkan yang wajib karena lupa, juga wajib sujud sahwi. Au syakka fi ziyadatin waqta fi'liha, atau ragu fi ziyadatin, dalam menambah waqta fi'liha, ketika dia melakukan perbuatan itu. Waqta fi'liha, ketika dia sedang melakukan gerakan tersebut, perbuatan tersebut. Ragu dalam menambah sementara dia melakukan perbuatan itu. Artinya kalau sudah lewat terus dia ragu, maka tidak usah dipusing itu. Jangan dia gubris. Misalnya sementara ruku, ini sudah ruku yang kedua apa masih yang pertama? Paham ini? Sementara dia ruku di situ ragu, itu wajib dia sujud sahwi. Tapi kalau sudah bangkit, sudah baca surat, terus tadi saya sudah sujud 2 kali apa baru 1 kali? Paham ini? Sujud ruku 2 kali apa baru 1 kali? Itu tidak usah dia gubris. Karena dia sudah tinggal sudah bukan di situ, di gerakan itu. Jadi yang wajib sujud sahwi ragu sementara dia melakukan gerakan itu. Ragunya pas di situ. Paham di sini ikhwan? Ruku ini sudah ruku kedua, jangan-jangan sudah lebih, ini sudah ruku kedua. Wajib sujud sahwi dia itu. Begini sementara sujud, ini sujud baru yang pertama apa yang kedua ya? Itu wajib dia sujud sahwi. Paham? Tapi kalau ragunya nanti sudah selesai perbuatan itu, dia sudah berpindah ke gerakan lain, tidak usah digubris. Paham ini? Gangguan dari setan, tidak usah digubris. Jadi tidak semua keraguan di dalam sholat kita gubris. Kecuali ini kondisi, contohnya kondisi yang seperti ini. Thayyib. Ada berapa di sini yang wajib ikhwan? Kita ringkas. 4 yang beliau sebutkan. Ada surah yang wajib untuk sujud sahwi. Yang pertama menambah rukun fi'li. Yang kedua salam sebelum waktunya. Yang ketiga meninggalkan yang wajib karena lupa. Yang ketiga ragu menambah gerakan sementara dia berada di gerakan itu, wajib sujud sahwi.
Paham nih ikhwan? Kalau kita perhatikan, berarti di sini yang wajib sujud sahwi ini ada yang menambah, ada yang apa ini? Ada yang ragu, kemudian mengurangi, ya kan? Menambah, mengurangi dan ragu. Menambah, mengurangi dan ragu. Menambah maksudnya menambah rukun, mengurangi sama mengurangi rukun, termasuk juga mengurangi yang wajib tapi karena lupa. Salam sebelum waktunya, belum selesai sholat dia sudah menyelesaikan sholatnya, juga dia wajib sujud sahwi. Ragu ini di saat dia melakukan perbuatan itu, ragu di situ. Ragu di saat dia sedang melakukan perbuatan itu, sedang melakukan gerakan itu, rukun itu. Adapun kalau sudah berpindah dengan berikutnya baru muncul ragu, maka tidak usah digubris, tidak wajib sujud sahwi. Tapi paham di sini ikhwan? Hah? Misal dia sudah berdiri di rakaat berikutnya, ya, terus dia ragu, tadi saya sudah sujud 1 kali apa 2 kali, sudah menambah sudah 3 kali. Nah itu yang begitu tidak usah dia gubris. Ragu menambah ya, bukan mengurangi. Di sini kata beliau syakka fi ziyadah, ragu menambah bukan mengurangi. Kalau mengurangi lain lagi hukumnya. Paham ini? Misalnya di setiap rakaat sujud berapa kali? 2 kali. Sudah berpindah dia ke rakaat berikutnya, masuk ke rakaat yang kedua, berdiri, dia ragu, tadi saya baru ragu apa namanya, sudah 2 kali sujud apa baru 1 kali, berarti dia ragu mengurangi ini. Iya, yang seperti ini sama dengan dia baru sujud 1 kali, berarti dia apa ini, karena dia sudah masuk ke rakaat berikutnya, rakaat yang tadi itu dianggap tidak ada. Berbeda dengan ragu menambah. Ragu menambahin maksudnya ragu sulebe atau tidak, ini tepas. Paham ini? Ragu. Ini jangan-jangan sudah 4 ini. Misalnya seruku, ini rukuk kedua atau baru pertama. Beda dengan saya sudah ruku atau belum. Beda tak? Sujud kan 2 kali. Kalau dia ragu, saya sudah sujud yang 2 kali ini, itu baru 1 kali, berarti ragu mengurangi itu. Iya kan? Ini sujud yang kedua apa ketiga? Berarti ragunya menambah. Ragunya ini ragu menambah. Ini tambahan atau pas ini? Beda dengan kurang, belum kerjakan atau sudah dikerjakan. Nah itu sama dengan tidak mengerjakan itu. Paham tidak di sini? Misalnya dia ruku, ya, berdiri dia, contoh, kasih contoh lagi. Saya sudah sujud, tapi dia langsung itu di sini, tadi dia dah ruku atau tidak? Contoh. Sementara sujud, teringat dia tadi sudah ruku atau belum? Berarti belum. Paham ini? Dengan tadi itu saya rukuknya sudah 2 kali, sudah 2 kali atau 1 kali. Berarti kan ragunya ini dia menambah. Artinya dia yakin sudah ruku. Cuma tak tambah atau tak kurang tadi. Tak tambah atau pas. Berarti kalau dia itu tidak usah digubris. Paham ini? Ruku. Saya tadi ruku sudah 2 kali apa baru 1 kali? Tidak usah digubris. Tapi kalau saya tadi ruku atau belum? Bermasalah itu. Ragu mengurangi sama dengan ragu tidak melakukan, sama dengan tidak melakukan itu. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini ragu menambah, syakka fi ziyadah. Waqta fi'liha, sementara dia kerjakan itu perbuatan, gerakan itu. Kalau itu wajib sujud sahwi dia. Kalau sudah lewat dari situ di gerakan lain baru dia ragu menambah, tidak usah digubris. Terus juga tidak wajib sujud sahwi.
Paham di sini? Hah? Contoh tadi itu apa itu sementara ruku saya tadi sementara sujud tadi saya ruku 1 kali apa 2 kali, tidak usah digubris. Apa wajib dia sujud sahwi? Tidak, karena kecuali dia sementara ruku ini sudah ruku yang kedua apa ruku pertama, wajib sujud sahwi. Ini yang maksud oleh beliau au syakka fi ziyadatin waqta fi'liha, atau ragu dalam menambah waqta fi'liha sementara dia di gerakan itu, di perbuatan itu. Paham di sini ikhwan? Nah, berapa kondisi yang wajib dulu, habis itu azan. Yang pertama menambah rukun fi'li karena lupa. Yang kedua salam sebelum waktunya. Yang ketiga meninggalkan yang wajib karena lupa. Yang wajibnya apa saja, baik berupa perbuatan, gerakan ataupun perkataan yang wajib ditinggalkan karena lupa, wajib sujud sahwi. Kemudian yang keempat, ragu menambah sementara dia di gerakan itu, ada di gerakan itu, di perbuatan itu, waqta fi'liha. Selesai? Alhamdulillah, itu yang wajib. Selain itu tidak wajib. Imma sunnah wa imma mubah. Selain itu di 4 surah ini bentuk ini wajib hukumnya sujud sahwi. Azan ya ikhwan. Hah? Azan.
Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Wa kaifiyatuhu, kata beliau, kaifiatnya, tata cara sujud sahwi, ayyasjuda sajadataini, yaitu dia melakukan sujud 2 kali. Ayyasjuda sajadataini. Sajadataini, Pak Yanto, sebagai apa itu sajatain? Hah? Maf'ul bih. Ayyasjuda sajadataini, darabtuhu darbataini. Sudah, so ada. Apa? Maf'ul mutlak. Tayyib. Yaitu dia sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu sujud 2 kali. Imma ba'da faraghi tasyahudi wa qabla salami. Bisa dia lakukan setelah tasyahud dan sebelum salam. Bisa dia lakukan setelah tasyahud dan sebelum salam. Dia lakukan sebelum salam, intinya ini. Paham ini? Setelah dia tasyahud, sebelum salam dia sujud dulu, sujud 2 kali. Bacaan di sujud sahwi tadi sama seperti bacaan di sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah. Bangkit lagi, bacaan duduk di antara 2 sujudnya sama, rabbighfirli, seperti sholat biasa. Kemudian sujud lagi, bangkit lagi, baru salam. Kan sudah tasyahud tadi. Paham ini? Wa imma ba'da salami minas sholati, dan bisa yang kedua, bisa setelah salam dari sholat. Lakinnahu yatashahhudu tasyahhudal akhira, tapi dia bertasyahud tasyahud akhir, thumma yusallimu, kemudian setelah itu dia salam. Paham ini? Jadi kalau dia lakukan setelah salam, setelah selesai sholat, rampung sholatnya, salam dia, baru dia sujud sahwi, dia harus tasyahud lagi tuh, baru salam. Kalau yang sebelum salam kan tasyahudnya sudah tadi di tasyahud apa, di sholatnya itu. Yang jadi masalah ini yang agak berbeda ini tasyahud sujud sahwinya setelah salam. Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sujud sahwi. Ya kan? Nah, bangkit Allahu Akbar, bangkit lagi Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, bangkit lagi. Jangan salam ini. Tasyahud dia. Tasyahud akhir. Tasyahud lagi. Baru salam begitu. Paham di sini, ikhwan? Nah, jadi dia tasyahud lagi. Iya Ustaz Mugni. Nah, kalau di sebelum salam kan tasyahudnya itu di sholat tadi tasyahudnya. Kalau setelah salam tasyahud lagi sendiri untuk sujudnya tadi itu yang 2 kali. Tayyib. Yang afdal tasyahud sebelum salam. Yang afdal sujud sahwi sebelum salam. Jadi boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Yang afdal sebelum salam. Paham ini? Yang afdal sebelum salam, kecuali dia belum salam sebelum selesai sholat, baru yang afdal setelah salam. Paham ini? Sholat maghrib baru 2 rakaat sudah salam, assalamualaikum. Lupa tambah lagi 1 rakaat. Nah ini sujud sahwinya di mana ini? Setelah salam. Belum rampung sholat dia salam. Sujud sahwinya setelah salam. Selain itu yang afdol sebelum salam. Sudah mudah sekali.
Tapi kalau dia tidak bikin begitu, sah saja. Paham ini? Belum dia salam padahal belum selesai sholat, terus dia sujud sahwinya sebelum salam, boleh, sah. Jadi sujud sahwi itu mau sebelum salam, setelah salam, boleh dua-duanya. Tapi yang afdal sebelum, kecuali dia salam sebelum selesai sholat. Sholatnya belum selesai, dia sudah salam duluan karena lupa. Nah, itu sujud sahwinya setelah salam. Yang afdal, maksudnya yang afdal. Kalau dia bikin sebelum salam, dia lakukan sebelum salam, boleh. Jadi tidak wajib itu sebelum salam atau setelah salam, sebelum salam atau setelah salam itu sujud sahwi tidak wajib. Cuma afdal apa tidak gitu. Paham ini? Semua ulama berpendapat di semua madhab tidak mewajibkan sebelum salam atau setelah salam. Perbedaan mereka mana yang lebih afdal itu saja. Paham ini? Mau sebelum salam setelah salam sah dua-dua. Di semua mazhab itu mau pendapat apa sama aja. Cuma ada yang membedakan yang afdal sebelum karena kondisi ini, kondisi ini. Tapi di Hambali yang afdal hukum asalnya di dalam sholat, artinya sebelum salam. Kecuali tadi sebelum selesai sholat dia sudah salam duluan, baru setelah salam sujud sahwinya. Paham di sini ikhwan? Nah, itu. Coba Pak Ferry diringkas, Pak Ferry. Kondisi yang wajib untuk melakukan sujud sahwi. Kondisi yang wajib untuk melakukan sujud sahwi yang pertama ketika dia menambah yang luput perbuatan seperti berdiri, duduk, sujud dan keadaan dia lupa. Kemudian dia kedua salam sebelum selesai sholat berat. Yang ketiga dia melakukan ragu, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang wajib, lupa karena lupa. Yang terakhir dia ragu dalam menambah saat dia melakukan perbuatan. Alhamdulillah. Paham ya semua ikhwan? Jangan terpengaruh dengan faham ya. Sekedar faham belum bisa, harus bisa menjelaskan lagi. Kalau saya bikin begitu semua ini habis waktu. Terus murojaah sendiri nih. Iya kawan. Belajar, kalau antum belajar apa bidang ilmu satu kitab misalnya, antum harus menyiapkan 3 waktu itu. Sebelum dars, untuk darsnya dan setelah dars. Kalau antum punya alokasi waktu itu silahkan belajar, kalau tidak jangan. Cuma ya sekedar tahu-tahu saja itu, untuk mau jadi mutkin di situ tidak bisa. Antum harus punya 3 waktu. Misalnya belajar tuhfah, antum siap tiga waktunya. Sebelum masuk pelajaran, di pelajarannya itu berapa jam misalnya, sebelum masuk pelajaran harus siapkan waktu untuk persiapan. Setelah pelajaran itu harus antum siapkan mungkin 1 jam setelah itu khusus untuk itu. Bagaimana supaya saya ulang-ulang pelajaran tadi, saya jelaskan sendiri, so bisa. Makanya lebih bagus itu dengan teman-teman. Ya kan? Coba kamu sebutkan ini. Ya, kamu lagi saling ini, teman baku tanya-tanya. Supaya di situ nanti kalau ada yang keliru dikasih betul. Kalau sendiri negatifnya, kalau sendiri itu sisi negatif, kalau sendiri tidak ada yang kasih tahu. Bisa jadi dia mencoba jelaskan kembali, ternyata pemahamannya salah, ya kan? Nah, kekurangan itu kalau cuma sendiri. Taib. Paham ikhwan? Harus punya 3 waktu. Kalau tidak, cuma jaga icip-icip ilmu antum itu. Tahu icip-icip ilmu? Cicip-cicip begitu. Sekedar lewat.
Yang penting so belajar saya. Contoh kitab ini, kitab apa ini? Al-Ajba Al-Jaliyah. Antum harus tidak punya waktu itu. Kalau tidak, berarti antum cuma baca cicip-cicip saja itu. Akhsar harus punya 3 waktu lagi. Punya 3 waktu, bukan cuma 3 waktu, itu tenaga juga diperlukan di situ dengan pikiran. Belajar itu capek, ikhwan. Belajar itu santai tidak? Biasa. Hah? Capek. Terus juga jangan dikira muallim, guru mengajarkan itu sekonyong-konyong datang langsung buka kitab ngajar begitu. Dia persiapan. Bisa jadi persiapan yang dia, waktu yang dia makan ketika persiapan lebih apa? Memakan waktu yang lebih banyak daripada sekedar dia menyampaikan. Paham ini? Jadi semuanya belajar. Mau apa yang sementara belajar, yang ngajar juga belajar semua. Tidak ada istilah kalau semua mengajar so tidak belajar. Kecuali tukang ceramah. Kalau tukang ceramah ya begitu, bangun tidur langsung baca cerita bisa dia. Tapi kalau ilmu seperti ini tidak boleh. Iya ikhwan, jangan sampai salah, tidak amanah kan? Asal ngomong bahaya. Nah itu. Maklumat harus dipastikan, jangan sampai salah. Tetap namanya manusia mungkin ada salah. Cuma kalau salahnya lebih banyak, ya Allah. Ra'aitu Muhammadin misalnya. Kalau kepleset baguslah. Kepleset itu maksudnya apa ya? Tidak sengaja. Tapi kalau memang dia bacaannya seperti itu kan salah itu. Ya Allah. Pelajaran ikhwah, karena ada dari golongan lain juga menyoroti kajiannya kita ini. Tak usah orang-orang ini, ustadz-ustadz yang kibar. Tak ustadz kibar ya. Nah, ustadz yang kondang, kondang itu ya belum tentu juga ilmunya. Kondang ya sekedar kondang itu, paham ini? Dikondangkan oleh orang. Tapi belum tentu banyak ilmunya, dalam ilmunya. Dan bacanya salah. Terus dikoreksi sama siapa ini? Orang-orang sebagian kelompok yang tidak senang lah dengan yang bermakna salaf. Tapi itu pelajaran bagi kita. Kita ambil pelajaran, ya, jangan kita sampai sembarangan itulah. Harus persiapan juga kalau ngajar. Jangan ngajar langsung duduk di situ nanti buka begini, jangan. Taib. Salah baca, dikoreksi salah kan kasihan. Langsung disoroti sama mereka. Ini baca aja salah, bagaimana pemahamannya? Ya kan? Kasihan. Taib. Babu, kemudian kita masuk pembahasan baru lagi. Babu makruhatis sholati. Bab pembahasan tentang perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Ma yukrahu fis sholati lil musalli, kata beliau, apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat lil musalli, bagi orang yang sholat. Yukrahu lil musalli, dimakruhkan bagi orang yang sholat, iktisaruhu alal fatihati fima tusannu fihi suratu ba'daha. Kata beliau, makruh yang pertama iktisaruhu, mencukupkan alal fatihati, dengan surat al-fatihah. Fima tusannu fihi suratu, pada sholat yang, atau pada bagian yang disunnahkan untuk membaca surat setelahnya, setelah surat al-fatihah, ba'daha, setelah surat al-fatihah. Makruh hukumnya, paham ikhwan? Yang disunnahkan kita membaca surat al-fatihah kapan? Di rakaat pertama dan
Astagfirullah. Yang disunahkan kita membaca setelah surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain kapan? Di rakaat pertama dan kedua. Ketiga, keempat tidak sunnah. Al-Fatihah saja itu. Surat yang lain tidak sunnah. Nah, di rakaat pertama kedua makruh hanya mencukupkan diri dengan surat Al-Fatihah. Itu maksud beliau, makruh hukumnya. Iktisaruhu 'alal Fatihati fima tusannu fihi suratu ba'daha. Mencukupkan membaca surat Al-Fatihah pada letak yang disunnahkan membaca surat setelahnya. Wa tikraruha, kemudian mengulang Al-Fatihah, hanya kembali ke Al-Fatihah. Hukumnya makruh. Mengulang surat sempurna tanpa ada kesalahan. Kalau dia ulang karena salah yang sebelumnya tidak makruh. Tapi kalau dia ulang bukan karena salah, pengen sekedar pengen dapat pahala banyak, bacaannya sudah benar, Al-Fatihah selesai, waladhdallin, mau baca lagi dari awal sampai akhir, makruh. Beda dengan mengulang ayat lain. Yang makruh di sini mengulang surat sempurna, surat Al-Fatihah. Kalau ada ayat-ayat dia ulang tidak makruh. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, karena dia ingin meresapi maknanya, tidak makruh itu. Yang makruh sempurna surat dia baca selesai, dia baca lagi dari awal sampai akhir, itu yang makruh. Wa tikraruha, mengulang surat Al-Fatihah. Tapi hukumnya makruh. Kalau Hanafi batal sholatnya. Kalau mazhab Hanafi, antum belajar Hanafi nanti termasuk pembatal sholat, mengulang surat Al-Fatihah. Tayyib. Kemudian di Hambali tidak batal sholat, cuma makruh saja. Waltifatuhu fis sholati bila hajatin. Makruh di sini mengurangi pahala. Antum mau pahala antum terkurangi di sholat? Tidak, jangan lakukan yang makruh. Waltifatuhu fis sholati bila hajah, menoleh di dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Iltifat, iltafata yaltafitu iltifatan, multafitun multafatun. Iltafit, menolehlah, iltafit. Iltafit ilayya, maksudnya menolehlah ke saya. Iltafit ilaiha, menolehlah ke dia. Iya. Menoleh di dalam sholat tanpa ada kebutuhan, makruh. Iya Pak Ari. Ya. Iya Pak. Pak apa Pak Ustadz? Ya makruh hukumnya. Artinya kalau ada kebutuhan tidak makruh, boleh. Ada yang suka dilihat yang penting, mau lihat misalnya DP anak solaris, so di mana DP anak ini yang coba panjat ke mana, tengok, oh sana dia aman, alhamdulillah, itu boleh. Tapi ini tidak, cuma boleh siapa sana dia makruh. Makruh hukumnya, jangan mengurangi pahala ini. Ya Allah ya Rabb. Jadi di dalam sholat itu bisa ada pahala bertambah, ya kan? Pahala bisa berkurang, bisa juga dapat dosa di dalam sholat kalau melakukan yang haram. Kemudian takmidu ainaihi, memejamkan mata. Takmid, ghammada yughammidu, takmidu ainaihi, memejamkan mata, tutup mata bahasa orang. Makruh. Kenapa? Rawan tertidur kalau tutup mata, ya kan? Apalagi capek bekerja,
khusyuk saya ini. Sudah tutup mata pergi itu, tidur itu. Makanya hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW sholat tidak tutup mata. Nah, buka mata beliau sallallahu alaihi wasallam sholat. Nah, selain sudah menyelisih sunnah, berawan berpotensi untuk tertidur. Jadi jangan tutup mata. Tetap buka mata. Wa hamlu mushgilin lahu, kemudian makruh yang berikutnya yang kelima, membawa sesuatu yang bisa membuat dia itu tersibukkan. Hamlu mushgilin lahu, membawa mushgil, sesuatu yang menyibukkan dia, dalam menyibukkan solatnya. Apa itu? Ya, entah di pakaiannya ada tulisan-tulisan, atau di sejadahnya, atau di sekitarnya ada tulisan gambar-gambar apa yang membuat dia tersibukkan dengan itu maksudnya. Pahamin ikhwan? Makruh. Waftirashu dhira'aihi sajiran, iftirash, membentangkan dhira'nya, apa ini? Hasta ini? Hasta, membentangkan hasta tangan, begitu. Membentangkan dhira' hastanya sajidan ketika sujud. Nah, dia bentangkan, dia tempelkan di lantai, hukumnya makruh. Tangannya yang betul apa? Diangkat. Nah, yang sunnah diangkat, jangan ditempelkan di lantai. Kemudian wal abthu, abath, melakukan perbuatan sia-sia. Pegang-pegang hidung, gali-gali tai hidung, kasih bagus apa ini? Peci, pegang-pegang jenggot, lia-lia jam tangan, kasih baik. Ini makruh, mengurangi pahala ikhwan. Kemudian wa takhassur ay wad'u yadayhi ala khasiratihi. Takhassur maksudnya wad'u, meletakkan, yadaihi, kedua tangannya, ala khasiratihi, di pinggangnya. Gini, itu takhassur namanya. Paham ini? Apa bahasa Indonesianya begini? Pici pinggang. Cikip apa? Cikip pinggang. Beginilah bahasa Indonesia, meletakkan tangan di pinggang begini. Sementara Allahu Akbar, makruh. Baik. Wa tamatti, kemudian yang makruh yang ke-9, tamatti. Tahu tamatti ikhwan? Merenggangkan apa? Badan. Kena kasih bunyi-bunyi begitu, tamati namanya. Nah, sementara sholat, paham ini? Orang bangun tidur kemudian dia kasih renggang-renggangkan badannya, itu namanya tamati. Jadi dalam sholat jangan. Ya Allah, sementara sholat begitu ya, Mak. Intinya ini apa? Akan merubah apa namanya? Mengurangi pahala. Tapi karena surah seperti ini menunjukkan orang ini tidak khusyuk. Mana ada orang khusyuk? Saya ini hati saya khusyuk, Ustaz. Khusyuk apa ini? Semua kau pegang-pegang dalam sholat. Gali-gali tai hidung, pegang jenggot, pegang apa? Khusyuk tidak bisa. Kalau khusyuk NTP hati, khusyuk juga lahir, ya kan? Begitu. Wa fathu famihi, membuka mulut. Sementara sholat, buka mulut. Buka mulut. Kemudian wad'u syai'in fihi, meletakkan sesuatu fihi, di dalam mulut.
makruh hukumnya. Paham ikhwan? Taruh sesuatu di mulut sementara sholat, mungkin berharga itu barang, tidak mau dia taruh di popoje atau di mana, dia taruh di mulut, atau sementara dia gigit, dia sholat sementara digigit, tiada tanpa taruh dia gigit, itu makruh. So berharga apa so itu barang, taruhlah di kantong atau di lantai ya, bagi gigi. Kemudian wastiqbalu suratin, kemudian menghadap ke gambar, surah gambar, karena bisa mengganggu apa ini, khusyuk semua. Paham ini? Mengganggu kekhusyuan. Ada gambar, apalagi sholat ada di muka gambar guru. Kalau itu lain lagi ya. Kalau yang dilakukan oleh sebagian apa ini orang-orang yang aneh-aneh itu, sholat nanti ada gambar DP guru, DP syekh di muka, itu lain lagi itu. Itu lain, bukan cuma makruh, itu haram. Kalau ini bukan tujuan untuk ta'abud, untuk beribadah, cuma sekedar ya taruh ada gambar-gambar situ, itu makruh hukumnya. Paham ikhwan? Terus ya jangan dihindari, kalau bisa dihindari tempat-tempat yang ada gambar itu, biar di rumah. Kemudian wastiqbalu wajhi adamiyyin, makruh berikutnya menghadap wajah manusia. Sholat hadap dia sementara duduk, kita sholat di hadapan dia, jangan. Kenapa? Nanti dia ketawa, habis khusyuk, tidak bisa khusyuk. Paham ini? Terus di belakang dia lah, kalau di belakang kan masih aman, iya. Kalau menjadikan dia sutra, membelakangi orang itu, jangan sholat dia menghadap begini, kita menghadap, saling menghadap, bantar dia, tidak bisa khusyuk. Wa mutahaddits, orang sementara cerita di situ, ngobrol apa, terus dia sholat menghadap orang situ, makruh. Kenapa? Karena mengganggu khusyuk, tidak bisa khusyuk. Apalagi yang baca cerita itu, baca cerita apa, cingke, batanam cingke, ya, cerita-cerita yang aneh-aneh sambil ketawa, apalagi tidak bisa khusyuk itu. Mutahaddits, yaitu menghadap orang yang sementara bicara. Wa naim, tidur. Paham ikhwan? Dia tidur, dia terbentang tidur, terus kita sholat. Nanti dia bangun, wah saya yang disolati. Jangan ya. Wanar, kemudian menghadap api, supaya khusyuk saya ini, biar api ini, jangan. Paham ini? Kenapa? Kalau ini menyerupai orang-orang Majusi menyembah api. Wa ma yulhihi, dan seluruh perkara yang yulhi akan apa namanya, melalaikan dia dari khusyuk. Wa massul haso, memegang apa, haso, kerikil atau yang semisalnya apa saja, pegang-pegang HP atau kerikil, atau ini kerikil contoh. Intinya ini apa ikhwan? Mengganggu khusyuk. Wa taswiyatut turabi bila udhrin, membersihkan tanah tanpa ada udzur. Iya, baik yang nempel di apa ini, jidatnya, maupun yang di lantai. Terus Ustaz, biar saja kotor. Kenapa kotor? So tidak mau kotor. Masih bagus orang ini pas sholat ini ada apa? Sudah keramik. Terus di atas keramik ada apa lagi? Ada permadani lagi. Masih lagi bersih ini. So apa ini? Zaman Rasulullah tanah. Paham ini? Tanah, tidak ada bersih. Nanti setelah sholat baru mereka bersihkan tanah. Antum bayangkan saja orang sholat sujud di atas tanah itu, tetap ada yang nempel. Itu sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, ini orang so apa ini? Buat tempel cuma satu lembar apa? Sementara sholat ya intinya khusyuk ya kawan, tidak usah pegang sana pegang sini, korek tali, korek hidung, apa semua, apalagi termasuk ini membersihkan apa yang nempel-nempel tanah ini, jangan biarkan. Nanti setelah sholat lah baru bisa dibersihkan. Paham ini?
Kecuali bila hajah, tidak ada, bila uzrin, tanpa uzur, kecuali ada uzur. Kalau misalnya yang nempel di situ sesuatu yang keras, pecahan botol misalnya, ya tidak bisa. Oh ini insya Allah ini khusuk biar jo, tidak boleh, nanti luka. Nah itu uzur, kasih bersih. Jangan anu di situ, fanatik. Tetap kasih bersih, paham ini? Nah, karena akan melukai kita. Tapi kalau cuma tanah, mana bisa luka? Kan lembut itu tanah, sama seperti tepung, iya kan? Debu apa, biar jauh. Kemudian tarawuhu bimirwahatin. Apa tarawuh ini? Mengipas bimirwahatin, dengan kipas. Mengipas pakai kipas. Makruh. Berarti tidak boleh pakai kipas angin, Ustaz. Oh lah. Maksudnya ini Pak, dia kipas dengan tangannya, dia pegang itu kipas pakai tangan sementara sholat karena panas atau apa, kipas pakai tangan. Itu yang makruh. Iya. Kalau kipasnya di tempat lain ya tidak ada masalah. Iya. Kipas pakai tangan atau pakai pakaian atau pakai kertas atau apa, makruh. Tarawuh, mengipas, bimirwahatin, dengan kipas. Farqa'atu asabi'ihi, membunyi-bunyikan tangan. Kasih bunyi tangan. Begitu. Ada yang sementara sholat itu gatal saja tangannya, dikasih bunyi. Makruh. Wa massu lihyatihi, kemudian memegang jenggot, kurang kerjaan. Iya, kalau sudah sholat ya tidak usah pegang-pegang apa, nantilah ditahan dulu itu nafsu. Nanti setelah sholat silahkan pegang jenggot sepuas-puasnya, mau pegang konop, pegang apa terserah. Tapi jangan sementara sholat. Kemudian waqafu thawbihi, melipat apa? Menggulung pakaian. Sementara sholat digulung pakaian. Allah Akbar. Gulung itu makruh. Pahamin ikhwan? Bertentangan dengan sifat tawadhu, karena hukum asal kita di dalam sholat itu sholat dengan pakaian kita. Jadi kalau pakaian kita ada yang menjulur ke bawah ketika kita mau rukuk sujud, biarkan dia sujud bersama kita, rukuk bersama kita. Paham ini? Tidak usah tahan. Kan ada orang pakaiannya mungkin terlalu panjang, lebar kan? Begitu sholat takut mau menjulur, terus dia tahan tangannya. Itu makruh hukumnya. Biarkan dia sujud bersama kita, rukuk bersama kita. Baik. Berarti makruh Ustaz melipat pakaian Ustaz, lipat tangan, lipat celana, baju, iya makruh hukumnya. Paham ini? Kecuali memang pakaian modelnya seperti itu, atau adat kebiasaan penduduk adat kebiasaan dia tinggal di tempat yang memang seperti itu pakaian. Tapi kalau yang tidak seperti itu hukumnya makruh. Contohnya pakaian kita gulung. Ada yang kan yang begitu, orang-orang pasar, makruh itu. Celana juga digulung. Tayyib. Makruh hukumnya, kecuali memang model pakaian begitu. Ada memang model pakaian kan digulung. Ditaruh konop di sini, memang fungsinya untuk digulung. Nah, itu lain. Memang gayanya memang disediakan seperti itu boleh. Tapi kalau yang tidak seperti itu jangan digulung, makruh hukumnya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau digulung untuk kebutuhan Ustaz, untuk wudu ya lain lagi itu kebutuhan. Antum tidak gulung ya basah, iya kan? Tetap mau tarik, kalau wudu kan gulung boleh.
Wa mata kathura dzalika urfan batalatis sholatu. Wa mata kathurati dzalika wa mata kathura dzalika urfan batalatis sholatu. Kapan yang demikian itu banyak, kathura banyak, urfan secara uruf, batolatis sholah maka sholat batal. Jadi yang beliau sebutkan tadi itu kalau dilakukan sedikit. Kalau dilakukan banyak maka membatalkan sholat. Seperti apa? Menoleh satu kali, dua kali, tiga kali masih makruh. Tapi kalau menolehnya banyak sekali, sana sini lihat sana, lihat sini sana batal, bukan sholat itu, batal sholat. Pahamin ikhwan? Gerakan-gerakan dalam sholat ini kalau sedikit makruh, kalau banyak bisa batal. Kecuali ada kebutuhan ikhwan. Menggaruk misalnya, garuk menggatal tidak bisa ditahan ya garuk. Kebutuhan, makruh tidak, karena ada kebutuhan. Baik, ikhwan. Ada yang kurang jelas, ikhwan? Berkaitan dengan perkara makruh di dalam sholat ini. Fadhal. Kalau yang untuk membersihkan yang cuma wajib sama aja. Ditiup sama saja. Sama. Meniup itu kan gerakan itu. Meniup itu gerakan pekerjaan tidak? Pekerjaan. Iya, tak ganggu. Tak ganggu orang yang di samping juga itu. Ya kan? Tayyib. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Wibawa, Maha Besar. Bermunajat, baru mau tiup-tiup, baru toleh ke sana ke sini, tidak layak kan? Ya ikhwan, tidak layak. Munajat sebentar baca ridha. Jadi lahir batin harus kondisi orang yang sedang bermunajat. Munajat sementara menghadap bicara. Saya sementara bicara dengan antum misalnya, atau kepada seorang, ya kan, ingin menyampaikan hajat kita. Sementara bicara kita lihat sana sini tidak serius. Kurang ngajar ini orang kan, kalau ya kan, di kalangan manusia ini kan. Sementara bicara misalnya presiden lah contohnya, atau gubernur, terus kita tidak peduli sambil tengok sana, kan itu sifat apa? Itu perbuatan apa itu? Tidak adab, ya kan? Akhlak buruk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat ini munajat ini. Tengok sana sini, tengok sana sini, tiup sana sini. Ya Allah ya Rabbi. Garu sana sini, la haula wala quwwata. Dan juga di dalam hati kita mau ke mana? Bukan cuma lahir saja yang dijaga, yang tidak kesana kemari. Hati juga jangan kesana kemari. Paham ini? Karena Allah melihat lahir dan batin kita. Konsentrasi kita kemana? Allah tahu. Ya Rahmat. Dapat lihat khusyuk sekali, kepala tamudung, baru hati safar. Safar ke mana? Ke Kota Mubagu. Bapak jalan yang tamang di sana. DP badan ada di sini. Salat lagi. La haula wala quwwata. Janganlah seperti itu, harus hadir. Lahir batin harus hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahmat. Sedemikian. Taib. Paham ya? Ustaz Usman? Alhamdulillah. Yang lain, perkara makruh dalam sholat, jangan dulu mutar-mutar ke yang lain. Pak Ais dulu.
Pak Ais yang duluan. Nah, Pak Ismail ya. Ismail, fadhal Pak Is. Gulung tangan, gulung. Iya. Iya. Boleh. Iya. Iya, boleh. Karena ada kebutuhan, bila hajah, semuanya ini bila hajah. Ketika tidak ada kebutuhan, makruh. Kalau ada kebutuhan, boleh. Paham ya Pak Is? Boleh seperti itu. Ini sengaja memang digulung situ dalam, itu tidak boleh. Baik. Paham ya Pak Is? Silakan Pak Ferry. Menutup mata, Masya Allah. Kenapa? Ada apa dengan menutup mata itu? Kalau waktu atau bersih, kayaknya biasanya kalau ini jadi seperti mata saya tidak terlalu. Dia tutup matanya. Kenapa? Apa penyebab dia menutup mata? Apa alasan dia? Oh, karena ada kebutuhan. Ya tidak ada masalah. Ini ada kebutuhan, termasuk juga kebutuhan misalnya sholat di tempat yang banyak gambar misalnya. Kalau dia buka mata yang sana gambar apa sana parahu, ini gambar lamari misalnya, ya kan? Kalau dia buka mata susah dia mau khusyuk, dia tutup di mata karena alasan khusyuk seperti itu. Termasuk juga boleh. Iya Pak Adhan. Begitu. Intinya kalau ada kebutuhan boleh. Ini kan hukum asalnya makruh. Makruh itu kalau ada kebutuhan, tidak makruh. Baik. Ada yang lain? Iya, kira-kira mengganggu tidak kita sholat itu? Kita sholat menghadap sana apa? Paham ya? Kalau seandainya itu mengganggu berarti masuk nanti, mengganggu khusyuk. Baik. Paham Pak Adan? Kalau gambar tulisannya ada di depan kita ini tempat sujud, itu harus itu ditekankan, itu jangan ditaruh di situ. Yang lain ada? Tiada ya? Ya. Dari saya ada 2 pertanyaan Ustaz. 2 pertanyaan, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan 2. Ini yang saya dilakukan dalam gerakan sholat Ustaz. 1, pada saat menguap Ustaz, Menguap. seorang itu menutup. Iya, terus? Bila ada kemunduran besar, biasa kan ada yang melambung mulut, takut yang sebelah terganggu dia tutup Ustaz. Terus? Ini termasuk makruh Ustaz? Tidak makruh sudah. Orang yang kedua itu Ustaz, Tidak makruh. pada saat sujud, tambahan gerakan tambahan, mengangkat celana pada saat sujud Ustaz kan banyak. Kenapa dia angkat?
Biasa kilnya itu kecil. Oh lah, ada kebutuhan berarti. Ada aja kebutuhan. Barani dia tidak angka mau polote. langsung sobek tuh. Ah, lain lagi itu. Caranya ya jangan pakai pakaian yang terlalu sempit lah, pakai yang longgar-longgar biar tidak kil apa itu sempit. Iya. Nah, intinya yang tadi itu kalau makruh itu kalau ada kebutuhan seperti yang antum sebutkan tadi itu hukumnya sudah tidak makruh, boleh. Iya, gerakan-gerakan tadi itu kalau ada kebutuhan boleh hukum. Termasuk menguap toh. Kan termasuk menguap, menutup mulut. Ini kan termasuk gerakan, ya kan? Karena ada kebutuhan boleh. Kita tutup mulut supaya tidak terbuka mulutnya atau baunya menyebar, ya kan? Pakai dua tangan bisa tutup begitu. Apalagi dia baru subuh misalnya, belum lupa sikat gigi atau apa, ya kan? Bau, ya, tujuan itu boleh. Tapi kalau ini tidak ada tujuan, ini sekedar mau suka menggarak-garak, ini yang makruh. Tayyib, ada yang lain? Nah, silahkan. Terkait yang menoleh ini, Pak. Menoleh ya. Ada batasan-batasannya itu menoleh. Maka dia kalau menoleh, maka kalau dia sudah tidak mengarah ke kiblat lagi, Tidak, tetap makruh, tidak batal. Kecuali badannya yang sudah badannya ini sudah tidak menghadap kiblat. Dengan kakinya baru batal sholat. Kalau sekedar kepala begitu masih sah sholat. Yang penting badannya menghadap kiblat masih. Tapi kalau dia menoleh apa tadi? Satu dengan badan menoleh, oh iya sudah balik lagi. Batal sholatnya, paham ini? Ketika menolehnya itu sudah bergeser dari arah kiblat, batal sholatnya. Maksudnya badannya yang dia geserkan. Tapi kalau sekedar kepala begitu tidak batal. Iya Pak Yanto, alhamdulillah. Ical, ada pertanyaan? Hah? Untuk sekarang belum ada, masya Allah. Ringkas. Silahkan. Hah? Menggulung apa? Menggulung peci, saya juga gulung peci. Yang makruh yang bukan pakaian yang dibikin seperti itu kemudian dia gulung. Kalau yang memang diproduksi memang untuk digulung, ya tidak ada masalah. Iya. Seperti punya Rahmat itu memang dia tidak barangnya tidak digulung, tak bungkus muka semua. Iya Rahmat. Jelas dia harus gulung tuh. Barangnya dia tidak bungkus koplo itu sudah pakai cadar dia. Berarti itu diproduksi memang untuk digulung itu. Biar presisi di kepala bisa pas, ya kan? Begitu. Yang tidak biasa tidak bisa diproduksi begitu, kebiasaan tidak begitu, kemudian dia gulung. Seperti pakaian kita ini, diproduksi kan memang harus seperti ini ya. Kemudian kita gulung, itu makruh. Demikian. Iya. Paham ya? Satria, paham? Alhamdulillah.
Apa itu? Baik, kemudian lanjut. Lanjut ini cuma sebentar, ini tidak lama. Perkara yang membatalkan sholat. Babu mubtilatis sholati, bab perkara yang membatalkan sholat. Tadi makruh, sekarang yang membatalkan sholat. Ma yubtilus sholata, apa yang membatalkan sholat? Apa saja? Yubtilus sholata kullu ma abtalat taharata. Membatalkan sholat kullu ma abtalat taharata, seluruh yang membatalkan taharah, batal sholatnya. Artinya ketika batal taharahnya, batal wuduknya, batal mandinya, maka sholatnya batal. Wa kashful aurati amdan, kemudian yang membatalkan berikutnya membuka aurat secara sengaja, dengan sengaja. Kashful aurah, menyingkap aurat, tersingkapnya aurat secara sengaja. Ahmad, Rahmat, paham? Tersingkap aurat, terbuka, terlihat, maka batal sholatnya. Sengaja, Mat. Ini amdan, sengaja. Kalau angin tiup, dia pakai sarung, angin tiup misalnya, tak buka di sarung, tersingkap sarungnya misalnya, tidak sengaja, itu tidak batal. Yang batal ini amdan, kalau sengaja. Taib wastidbarul kiblati ma'al qudrati ala istiqbaliha. Pembatal yang berikutnya istidbarul kiblah, membelakangi kiblat, ma'al qudrati ala istiqbaliha, disertai mampu untuk menghadapnya. Mampu untuk menghadap kiblat, dia malah membelakangi kiblat. Batal sholatnya? Batal. Allahu Akbar. Kalau dia awal sholatnya tidak menghadap kiblat, maksudnya waktu takbiratul ihram tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya dari awal. Maksudnya ini, dia waktu awal sholat menghadap kiblat, kemudian istidbar, dia membelakangi kiblat karena mungkin mau menoleh apa, lihat apa, dia belakangi kiblat. Batal sholatnya. Pahamin ikhwan? Ini istidbarul kiblah ma'al qudrah, membelakangi kiblat disertai mampu, padahal mampu. Kemudian wattisalun najasati allati la yu'fa anha lil musalli in lam yuzilha fil hali. Ittisalun najasati, yaitu tersambungnya najis. Ittisalun najis, tersambungnya najis, maksudnya tersambung najis dengan dia, baik di pakaiannya, di badannya, maupun di tempat sholatnya. Paham ini? Bersambung, ittisal, bersambung. Lebih umum daripada dia membawa najis atau nempel najis. Ittisal lebih umum ini. Tahu ittisal, misalnya ada najis di sini, dia ada apa? Misalnya ada pakaian agak panjang, di ujung pakaian itu ada najis. Terus pakaian sebelahnya, sepotongan apa? Di pakaian itu dia pakai apa? Mengikat pinggangnya misalnya. Terus di ujung pakaiannya ada najis, itu maksudnya. Najis itu berarti tersambung di pakaiannya dia, ada? Sama, batal juga sholatnya. Walaupun itu najis itu tidak menyentuh dia langsung. Ittisal, bersambung najis dengan dia. Allati la yu'fa anha, yang najis tersebut tidak dimaafkan. La yu'fa anha lil musalli. Berarti di sana ada najis yang dimaafkan. Yang membatalkan sholat ini najis yang tidak dimaafkan. Yang najis yang dimaafkan seperti apa?
seperti darah kita atau darah hewan yang suci semasa hidupnya, darah manusia atau darah hewan yang hidup semasa sucinya, semasa hidupnya, nah, yang sedikit, kemudian volumenya sedikit, nempel di badan, pakaian, tempat sholat, maka ini dimaafkan. Paham ini? Sholatnya sah. Iya, rahmat. Nyembelih kambing rahmat, terpercik darah kambing ke pakaian atau badan, kemudian dia sholat. Ada tempelan apa tadi? Darah menempel, darah kambing nempel di pakaian atau badan. Sah tidak sholatnya, rahmat? Kalau darahnya sedikit sah. Nah, itu. Paham ya? Itu darah yang najis yang dimaafkan. In lam yuzilha, maksudnya di sini yang tidak dimaafkan seperti apa? Kincing, kincing, kemudian tinja, tai manusia. Paham ini? Darah yang banyak, volumenya banyak. Bangkai apa ini? Bangkai hewan. Baik. Sudah lewat pembahasan toharo, ikhwan? Harusnya sudah ada ini ya, maklumat tentang mana yang najis seperti apa, yang dimaafkan, yang bagaimana, yang tidak dimaafkan. Baik. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini najis yang tidak dimaafkan. Itu yang membatalkan sholat. In lam yuzilha fil hali, jika dia tidak keluarkan, tidak hilangkan fil hali pada saat itu. Artinya kalau dia hilangkan pada saat itu, maka sholatnya tidak batal. Paham ini? Nah, terpercik air kencing misalnya di baju sementara sholat, dia buka baju, lepas, lanjut sholat, batal sholatnya? Tidak. Tapi kalau dia teruskan sholatnya, batal. Paham? Dia pakaiannya dia tidak buka, maka batal. Setelah dia tahu, batal sholatnya. Ya, harusnya begitu dia tahu, dia harus lepas itu. Paham? Kalau dia tidak bisa lepas, tidak bisa hilangkan najis tadi, berarti batalkan sholatnya. Paham ini? Sebatal sholat, bersihkan atau keluarkan najis tadi, baru sholat lagi. Wal amalul kathiru fil adati, kemudian amalan atau gerakan yang banyak fil adah. Baik, insyaallah ikhwan, sampai di situ dulu ya. Banyak ini, masya Allah, berapa ini? 25 ini pembatal sholat. Mau kasih habis jam 9 pun. Ya. Atau mau? Kalau mau saya lanjutkan. Sampai di sana ada, sampai di pembatal yang 4 tadi kita sebutkan. Ada yang mau nanya, ikhwan? Sebelum kita, fadhal. Apabila di tahap ini Ustaz, terus di ujung itu terpercik air kencing, kalau kita berdiri kaki, itu termasuk tidak. Kalau sesuatu yang bukan pakaian dia, yang maksudnya bersambung dengan dia dan pakaian dia, dengan pakaian yang sesuatu yang dia pakai. Kalau sesuatu yang dia pijaki, tidak, biar di ujungnya ada najis. Sejadah misalnya, sejadah lebar panjang, di sudut-sudut sejadah ada najis, dan waktu dia sholat tidak mengenai najis, itu tidak ada masalah. Maksudnya ini najis yang bersambung dengan dia, dengan pakaiannya dia, pakaian yang dia pakai, peci atau baju atau apa saja misalnya yang dia pakai yang panjang, misalnya ada tali dia ikat di pinggangnya, tali itu panjang,
misalnya 10 meter dari dia tali, tapi di ujung tali sana ada najis. Yang kesini tidak ada, yang dia batal juga sholatnya. Paham ini? Kenapa? Karena bersambung dengan dia dari sesuatu yang dia pakai. Kalau bersambung di sesuatu yang dia pijaki, lantai atau apa, sejadah, karpet, tidak, bukan itu yang dimaksud. Iya Pak Atan. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak Ferry. Yang mana? Tersambung. Biar dia tidak tahu. Biar dia tidak tahu. Setelah sholat baru dia tahu, batal sholatnya. Dia ulang sholatnya dia. Karena membersihkan najis, menghilangkan najis adalah syarat sah sholat. Syarat sah mau tidak tahu, mau tahu, mau lupa, tidak apa, sholatnya tidak sah. Itu sama dengan dia sholat tanpa wudhu. Nanti habis sambayang baru dapatnya, belum buat wudhu kita. Sudah sah? Tidak sah sholatnya, dia harus wudhu lagi. Wudhu lagi sholatnya saya tidak sah. Sama seperti itu. Nanti setelah sholat, astagfirullah, ada najis. Artinya dia yakin selama sholat itu najis ada di badan dia atau di pakaian dia. Najis yang tidak dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Sholatnya tidak sah. Dia bersihkan lagi najisnya, bersih, baru dia sholat lagi. Karena bersih dari najis termasuk syarat sah sholat. Syarat sah sholat, mau sengaja, tidak sengaja, lupa, tidak lupa, tetap tidak sah. Tayyib. Paham ikhwan? Ya. Usap. Terus? Salatnya sah. Bukan, maksudnya gimana? Ya, dia yakin ada najis. Tidak yakin ada najis di khuf, di telapak sepatunya. Kalau yakin tidak sah sholatnya. Paham ini? Begitu. Kalau ragu, ya hukum asal suci. Ini jangan kaget saya wajaran isu ada najis ini, dilihat tidak ada najis, cuma ragu saja. Kembali ke hukum asal suci. Ragu tidak bisa merubah hukum asal. Kecuali yakin yang merubah hukum asal. Yakin itu apa? Yakin sudah dia lihat itu najis, itu yakin namanya. Tayyib. Ya kalau dia tahu kena najis harus dia cuci sepatunya. Tidak boleh dia pakai dalam sholat. Batal sholatnya tidak sah. Kalau sekedar ragu dan dia lihat tidak ada itu najis, cuma jangan tidak ada, hukum asal suci. La yazulu al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sebab adanya keraguan. Ragu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Suci, hukum asalnya kan suci. Ya kan? Jalan-jalan naik motor, terpercik air dari got, ya kan? Atau air yang di jalan, jangan-jangan najis. Paham ini? Ragu tuh. Hukum asal suci. Kecuali ente lihat di situ najis, memang anjingnya kincing di situ, ya kan? Ada manusia berak di situ, bisa kelihatan tainya tuh. Terus terpercik, ya lain lagi tuh. Itu yakin. Kalau sekedar ragu, tidak, jangan digubris. Ya? Alhamdulillah. Sudah? Ada lagi? Apa? Terbuka aurat. Ada yang dia dengan sengaja, tapi misalnya kayak orang yang perokok.
rokok, Kan ada bolong, bolong. ah, Bolong itu kecil, nah, bolongnya untuk rokok. kecil bolongnya, terus di pahanya kelihatan, nah. Dipakai untuk sholat. Bagaimana? Baik, di situ beliau tidak rinci, sebenarnya ada banyak rinciannya. Kalau kecil, penampakan penampakan aurat kecil yang terlihat kecil, penampakannya kecil, kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja, maka dirinci lagi. Paham nih? Kalau sengaja, kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Atau saya mau buat rincian? Tayyib, saya rinci lah. Tapi pertanyaan berarti berubah ke materi. Bukan jawab materi lagi nih ya. Tayyib. Yang kaidah yang pertama, sengaja menampakkan aurat atau sengaja dia tahu terlihat auratnya, ini batal secara mutlak. Maksudnya secara mutlak Ustaz, baik yang terlihat kecil maupun yang terlihat areanya besar, baik durasi waktunya sebentar maupun durasi waktunya lama. Selama dia sengaja batal. Dia lihat ada bolong, sadar dia kasih biar, terus sholatnya batal sholatnya. Paham ini? Jadi kalau sengaja batal, kasih sendiri ini. Mau sedikit yang terlihat, mau besar, mau durasinya sedikit atau lama batal. Sekarang kita masuk ke yang tidak sengaja. Tidak sengaja yang kita rinci. Yang sengaja tidak ada rincian situ. Yang tidak sengaja dirinci. Yang tidak sengaja, area yang terlihat tersingkap besar, durasinya sedikit, durasinya tidak lama, maka tidak batal. Paham ini? Tidak sengaja ini. Sholat, contoh, tertiup angin, sarungnya terlihat, auratnya terlihat, kemudian dia tutup segera, batal sholatnya? Tidak. Kemudian yang berikutnya, kalau durasi waktunya lama, batal sholatnya. Paham ini? Durasi waktunya lama, batal sholatnya. Area yang besar nih, area yang terlihat besar. Misal ini di pahanya sini besar sekali bolongnya, atau di bagian bokong bisa terlihat. Paham ini? Besar. Paham? Kalau durasi waktunya hanya sebentar, kemudian begitu dia sadar dia tutup secepatnya, tidak batal. Paham ini? Tapi kalau durasinya lama, batal. Paham ini? Durasinya lama, batal. Kita masuk yang kecil. Area yang terlihat kecil, walaupun durasinya lama, tidak batal. Kecil, seperti antum contohkan apa tadi? Bolong oleh rokok. Bolongnya seperti bolongan kena api rokok. Kan kecil itu. Dia tidak tahu ada bolongan situ, ada bolongan, ternyata bolong celananya, terlihat pahanya. Dari awal sholat sampai selesai sholat, dia sholat dalam keadaan seperti nanti setelah sholat baru dia sadar
Astagfirullah, ada bolong. Sah sholatnya? Sah. Karena bolongan apa tadi, area yang terlihat kecil walaupun durasinya lama. Tapi ingat, tidak sengaja ini ya. Kalau sengaja batal walaupun kecil, itu masuk golongan yang pertama tadi. Dia dapat lihat bolong, biar cuma sadiki ini basam bayang, tidak sah. Paham ini? Tidak sah. Demikian. Siapa yang bisa rinci lagi? Coba Rahmat. Rinci Rahmat. Belum mengerti. Ayo, diulang. Area aurat yang terlihat, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Coba. Coba kalau Pak Fir ya. Yang pertama itu yang sengaja. Sengaja itu dia batal secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Baik kecil maupun besar, baik durasinya sedikit maupun lama. Oke, selesai. Baru yang kedua yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja itu yang pertama areanya besar. Area itu besar, durasinya cepat, maka dia tidak batal. Kalau durasinya lama? Kalau durasinya lama, dia batal. Kalau area kecil? Area kecil? Yang tidak sengaja, dia durasinya lama, dia tidak batal. Lama saja tidak batal, apalagi cuma sebentar, jelas tidak batal. Pahamin? Kalau antum mau belajar fikih tingkat tinggi, sudah merinci seperti itu nanti. Ya, jadi pembatal tadi ada rincian itu banyak sekali. Cuma boleh sebutkan globalnya saja. Yang ringan-ringan dulu kan, olahraga itu kan ringan-ringan dulu. Seperti barbel itu kan, gym itu kan yang ringan-ringan, yang 10 kilo dulu angka. So kuat naik 15. Kuat naik 20. Coba awal-awal langsung 100 kilo. Mati, tidak bisa. Ya kan? Begitu juga belajar. Mana yang wajib ada berapa dalam sholat, yang pembatal sholat berapa. Kalau setingkat tinggi bukan begitu, yang bukan dia rincian dari itu nanti. Kalau baku connect dengan ini bagaimana, ini dengan ini bagaimana, ini dengan itu bagaimana, begitu. Contohnya tadi itu sudah kitab yang di atas itu saya rinci Akang Ngoni. Bolong-bolong tadi, tapi lihat beliau tidak rinci begitu kan? Cuma satu beliau sebut, tersingkap aurat sengaja batal. Tersingkap aurat sengaja batal. Batal secara mutlak, mau area yang tersingkap kecil atau besar, mau lama atau sedikit, mau lama atau hanya sebentar, batal. Yang penting sengaja. Kalau tidak sengaja, beliau tidak sebut. Ada rincian tadi rinciannya. Mengerti Pak Is? Alhamdulillah. Sujud sahwi juga tadi itu banyak sekali rincian. Semua curang. Sujud sahwi itu tadi itu banyak rincian. Itu dulu warming up dulu, pemanasan di situ insyaallah. Gunakan dulu pikiran bahafal itu. Ya Allah Rabbi. Tayyib ikhwan, kita cukupkan ya. Ahwat tidak ada yang bertanya ya? Insyaallah so paham semua. Tayyib, kita cukupkan ikhwan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Minta maaf ini ya kalau sudah kelamaan. Iya. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.